Mencari keyboard yang murah itu memang kadang perlu pilih-pilih teman-teman, karena kadang ada yang murah tetapi pas digunakan ternyata tidak awet. Nah, ini merupakan salah satu keyboard yang pernah kita review sebenarnya teman-teman, tapi untuk pembahasan Chromebook di Lama Siapa. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita akan tunjukkan pengalaman kita paparkan secara langsung ketika kita menggunakan ini di beragam perangkat, terutama kemarin kita juga sudah, kalian tahu di sini juga sudah install, kita sudah pakai Linux, kita pakai Chromebook, kita pakai Windows. Jadi di video ini di sini kita akan tunjukkan pada kalian pengalaman kita di tiga sistem operasi tersebut kecuali Mac, karena kita tidak memiliki Macintosh. Oke. Nah, ini tuh adalah Kim's Note Keyboard Wireless Bluetooth Rechargeable 10 inci yang aku beli dengan harga yang cukup murah karena 37 ribuan seperti ini, dan kita mendapatkan keyboard Bluetooth ya standar laptop lah teman-teman kali. Karena aku belinya itu sebenarnya tujuannya adalah untuk Chromebook ini teman-teman, karena Chromebook ini dia itu kan tidak ada keyboardnya. Ini keyboardnya udah tak putus karena bermasalah. Beberapa saat yang lalu kita pernah pakai ini, kita coba ini teman-teman, dan yaps, ini pengalamanku memakai Tavera yang ini itu memang cukup tidak mengecewakan teman-teman, dan ini itu aku gunakan untuk komputer ini dan kita sudah tunjukkan di beberapa video ya. Di komputer ini kita pakai ini. Kenapa? Karena di sini kita butuh ketika komputer itu dia masuk ke BIOS itu kita bisa tetap menggunakan keyboard. Jadi untuk keyboard ini yang tidak memakai Bluetooth ya, ini keyboard yang dia pakai RF kayak gitu. Ini sangat cocok sekali menggantikan keyboard kabel. Sedangkan kalau Bluetooth itu kadang kan dia harus masuk ke sistem dulu baru itu, kecuali kalau misalnya perangkat kalian itu memang support untuk pas awal gitu, dan untuk ini, untuk yang keyboard mini ini dia support teman-teman. Nah, sedangkan untuk keyboard yang cukup mungil ini cuman lebih besar ketimbang yang itu teman-teman. Ini kan Bluetooth, karena koneksi Bluetooth, jadi ketika kita nyalakan PC itu memang pas digunakan di BIOSnya itu agak kesusahan teman-teman, seperti itu. Nah, ini bukan berarti semua keyboard Bluetooth kayak gitu ya teman-teman, dan di sini pengalaman pakai ini aja teman-teman, seperti itu. Sehingga di sini biasanya kalau misalnya udah sampai ke Login itu biasanya udah langsung bisa digunakan gitu ya untuk sistem operasi Windows. Nah, ini dia, jadi pengalamannya langsung kita tunjukkan pada kalian. Mengkoneksikan ke perangkat itu cukup gampang, kalian tinggal pairing saja di sini, new pairing. Nah, hanya aja di sini permasalahannya ada di Chromebook itu adalah ketika dia itu dalam kondisi sleep ataupun mati, itu dia tidak bisa connect otomatis teman-teman di Chromebook. Itu yang catatan yang pertama. Begitupun juga ketika kita pakai Linux teman-teman. Nah, aku nggak tahu ini kenapa, apakah ini ada kompatibilitas dan lain sebagainya gitu, apakah ada suatu driver tertentu yang dia itu langsung ke install, auto install gitu ya. Tapi yang jelas seperti itu teman-teman ketika kita pakai Linux dan ini. Nah, hanya aja ketika kita gunakan ini untuk Android teman-teman ya, smartphone Android. Nah, seperti ini teman-teman, itu dia bisa auto connect teman-teman ya. Jadi catatan yang kedua, dia bisa digunakan auto connect di sini teman-teman. Jadi ketika kalian sudah pairing di awal, itu pairingnya juga kalian tidak perlu menggunakan kode teman-teman untuk ini ya. Kan biasanya kalau misalnya keyboard yang Bluetooth itu dia juga menggunakan kode tertentu seperti K380 itu juga menggunakan kode, tapi ini enggak. Sebenarnya lebih amannya pakai kode itu ya teman-teman. Cuman ini yang penting kalian pencet connect, ini kalian pairing sudah bisa terhubung teman, seperti itu. Cuman ini memang hanya untuk satu perangkat saja, artinya tidak bisa di switch. Untuk Android benar-benar ini bisa berfungsi dengan baik kayak gitu teman-teman. Tapi untuk Chromebook, untuk Linux ya, komputer ataupun laptop Linux ya, dengan Bluetooth yang sama itu dia seperti itu. Kalau misalnya dia dalam kondisi mati, ketika dia hubungkan lagi itu akan nggak bisa teman-teman, tidak bisa langsung auto connect. Jadi kita harus kayak gini kalau di Chromebook ya, caranya di sini tinggal kita klik lalu forget dulu. Begitupun juga dengan Linux, baru setelah itu kalian pairing baru. Nah, seperti ini kalian klik, kalian pairing new device, ini kalian tekan connect, otomatis dia akan langsung detect, lalu klik kayak gini, sudah terkoneksi. Setelah itu ya kita harus nunggu beberapa saat gitu kan. Nah, oke. Biasanya kalau kayak gini teman-teman, ini kalau misalnya ini tidak ada di pairing, biasanya ada device lain yang sudah terhubung. Jadi dia hanya satu perangkat aja. Ini udah terhubung ya teman-teman ya. Kayak gini. Tuh,
seperti ini. Ketika dia mati, oke, kalau dia hidupkan lagi kayak gini, udah dia tidak bisa lagi, dia harus di forget ya. Begitupun juga ketika kalian pakai Linux. Nah, tetapi di sini ketika kalian pakai Windows ya, sistem operasi ini kondisinya tak matikan teman-teman ya. Jadi biar gini aja, yang jelas di sini ya. Kalian bisa lihat di videoku yang lain gitu ya. Aku pakai Windows untuk ini teman-teman ya, komputer Windows. Itu dia bener-bener lancar. Jadi kalau kalian itu pakai laptop maupun pakai PC Windows, itu di sini bisa langsung auto connect ya, seperti itu. Yang penting kalian sudah konekkan di situ dan profil dari keyboard ini sudah nempel di situ dan auto connect. Berarti ada dua perangkat yang dia itu benar-benar kayak Bluetooth pada umumnya teman-teman. Jadi Android ya, keyboard Bluetooth pada umumnya ya, Android dan Windows teman-teman. Untuk Chromebook dan Linux ya permasalahannya ada di situ, dan jujur kalau aku sendiri sih ya agak kurang nyaman karena tidak bisa langsung auto connect ya, tidak bisa auto connect karena memang tujuan dari Bluetoothnya kan praktis ya. Jadi ketika kita tidak melakukan aktivitas, dia sleep ya, karena dia itu memiliki kemampuan untuk sleep gitu ya teman-teman. Jadi keyboard ini tuh dia memiliki kemampuan untuk sleep ketika ini tidak sedang digunakan. Jadi itu sebenarnya nilai plusnya gitu ya, sehingga baterainya itu menjadi lebih awet teman-teman, karena kebanyakan itu kan kita lupa mematikan. Karena aku pengalaman memakai keyboard Bluetooth yang satunya tidak ada fitur sleepnya, boros sekali baterai, sedangkan baterai A3 itu benar-benar mahal. Nah, sehingga ketika pakai kayak gini, bahkan ini bisa di reset pakai Type-C, ini cukup benar-benar menghemat ya teman-teman. Nah, hanya aja permasalahannya dari dua itu tadi, kelemahannya ada di Chromebook dan di Linux ya, tidak bisa auto connect. Selain itu untuk tombol-tombolnya ya lumayan sih teman-teman ya, tadi tidak terlalu berat juga dan sebenarnya cukup kayak berasa ringkih sih sebenarnya. Cuman nggak ringkih gitu ya, maksudnya kayak ringan banget gitu ya. Jadi kayak gini ya, ditekan kayak gini kayak kan, kalau berat itu kan biasanya kuat gitu ya, berat ini benar-benar ringan kayak gini. Jadi kalian perlu membiasakan ini ya, berbeda dengan ini ya teman-teman ya. Ini memang berat teman-teman ya, untuk yang ini tuh berat ini teman-teman. Cuman karena ininya juga berat, ini nah ini tambah agak berat. Cuman untuk yang ini tuh agak berat ya, tidak berat banget tapi agak berat. Cuman untuk yang ini memang ini agak enteng dan kadang memang ada suara tuh, suaranya ini cukup silent ya. Cuman walaupun ini silent kayak gini, agak silent, cuman ada suara. Ini pelan aja udah kayak gini ada suara. Cuman fine, tidak masalah teman-teman. Alright. Dan di sini memang ada satu kelebihan ketika bandingkan dengan K380 yang dia tidak memiliki indikator caps lock teman-teman. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya ini tuh caps lock atau enggak gitu ya, kecuali kita lihat di komputernya gitu. Sedangkan ini dia ada penanda kalau caps locknya aktif gitu ya. Tuh, ini ada penandanya tuh di bagian sini nih. Ini perlu banget ini ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada kayak gini kayak ada yang kurang gitu kan. Dan keyboard seharga 37.000 ini sudah ada itu gitu ya. Udah ada itu ya, caps lock, indikator caps lock, udah ada auto sleep. Ini cukup bagus sih, komplit dan ya harganya dengan harga yang sama ya teman-teman. Seperti ya 38.000 itu cukup bagus. Cuman kelemahannya itu tadi. Nah, nanti kita coba saya cari-cari yang lain gitu ya teman-teman. Yang jelas untuk keyboard yang satu ini itu dia bisa langsung auto connect untuk yang ini. Cuman ya ini nggak Bluetooth ya, ini pakai RF kabel. Versi yang Bluetooth juga ada teman-teman ya, cuman agak susah ya carinya. Stok barangnya itu agak susah yang ada Bluetoothnya, karena ini cukup udah mini kayak gini dan dia ya ini bentuknya mini kayak gini dan bisa dipegang dua tangan, bisa Bluetooth ya gitu ya teman-teman. Kita kan udah punya yang ini ya, bisa Bluetooth ya, bagus. Nah, spesifikasi lengkapnya ini ya seperti ini ya, desain tipis, dia bisa 10 meteran gitu kan tuh seperti ini. Dan resetnya dia pakai USB Type-C teman-teman ya. Di sini Kim's Note ini dia 250 mAh. Nah, keyboard wireless ini dia bisa bertahan 20 hari, 2 jam tapi teman-teman. Jadi 20 dibagi 2 berarti 10 ya, 10 jam per hari kalau non-stop. Nah, cuman itu penggunaannya ya, semakin kalian banyak gunakan juga, karena di sini kan ada baterai yang ada di dalamnya, lithium gitu ya. Baterainya lithium dan dia itu material ABS ya, ABS dan aluminium. Alloynya cuman ini doang yang ada di belakang tipis. Oke, dan ini adalah dimensinya teman-teman.
Ya, seperti ini kalian bisa langsung menuju ke sini gitu ya. Memang ini banyak sekali review yang bagus, murah tapi bagus gitu ya. Mantap dan ya tapi itu tadi kembali lagi kita nggak bisa gunakan ini ya maksimal di sini. Jadi kan tujuannya di Chromebook tetapi tidak mencapai tujuan itu gitu kan. Oke, just like that. Kita sebenarnya pengen nanti coba untuk yang ini deh, yang Tavware itu seperti apa kan? Ini ada yang satu lagi Tavware kayak gini. Apakah dia bisa gitu ya? Kita coba deh. Tapi kita coba dulu di sana langsung ya, karena ini kemarin pas aku beli di sana itu nggak dicoba langsung, karena nggak bawa Chromebook deh bro, jadi nggak tahu. Oke, just like this. Ya, desainnya kayaknya mirip ya, mirip-mirip teman-teman. Bentuknya mirip-mirip, cuman ini memang layoutnya doang itu yang berbeda. Apakah kalau misalnya ini bisa ya oke, tapi ini dia pakai tab micro USB. Ya sama aja sih. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita tentang si keyboard ini. Semoga bisa menambah informasi buat kalian, terutama itu tadi ya kita udah tunjukkan kita belinya di mana dan ya sudah kayak gitu. Lebih buat kalian yang memang di sini memiliki budget yang terbatas, kalian bisa kayak oke teman-teman, kan udah tunjukkan di beberapa sistem operasi. Alright, seperti itu dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.